Huo Yuhao tertegun saat melihat Long Xiaoyao. Dia jelas penuh energi. Namun, mengapa dia seperti guru sebelum dia meninggal? Apa yang sedang terjadi? Ye Sishui juga sedikit terkejut ketika dia melihat Long Xiaoyao. Xiaoyao, kamu baik-baik saja? Apakah luka Anda baik-baik saja? Petik 2. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan menjawab, luka kecil ini bukan apa-apa. Saya baik-baik saja, Yu Hao. Kalian berdua juga di sini untuk berurusan dengan pasukan Kekaisaran Sun Mun, kan? Petik 2. Huo Yu Hao mengangguk. Tidak ada yang bisa disembunyikannya. Long Xiaoyao tersenyum dan menoleh untuk melihat Ye Sishui. Sishui, aku tidak bisa membantumu jika kamu ingin melukai kedua anak ini. Saya berutang banyak pada Muen. Seperti halnya aku berhutang budi padamu. Itu sebabnya saya tidak bisa membahayakan murid-muridnya. Petik 2. Setelah mendengar nama Muen, seluruh tubuh Ye Sishui bergetar. Matanya yang awalnya menyeramkan dan tampak dingin mengungkapkan tampilan yang sangat kompleks. Dia menyipit dan menoleh ke Huo Yu Hao. Ini yang kedua kalinya. Tidak ada yang ketiga kalinya. Ketika aku melihat kalian berdua lagi, aku pasti akan membunuhmu. Xiaoyao, ayo pergi. Ketika dia berbicara, dia sudah melompat. Setelah ini, dia terbang ke kejauhan. Long Xiaoyao tidak segera mengejar Ye Sishui. Instead, dia memandang Huo Yu Hao dan Tang Wutong dengan tatapan lembut di matanya. Kalian berdua telah menetapkan preseden dalam sejarah manusia. Namun, jangan terlalu sombong. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Meskipun Anda berdua memiliki beberapa kemampuan, ada banyak jenis kekuatan penghancur di dunia ini. Anda harus menghadapinya di masa depan. Itu sebabnya Anda harus meluangkan waktu untuk berkultivasi lebih banyak. Yu Hao, ketika kamu mencapai peringkat 98, datang temui aku di Radiant City. Ada sesuatu yang gurumu tinggalkan untuk kalian berdua. Petik 2. Saat dia berbicara, Long Xiaoyao berdiri dan mengambil batu kristal hitam sebelum memberikannya kepada Huo Yu Hao. Selama kamu berada di Radiant City, gunakan kekuatan jiwamu untuk mengaktifkan batu ini. Saya akan menemukan di mana Anda berada dan mendatangi Anda. Saya pergi sekarang. Sishui hanya di sini untuk melampiaskan amarahnya. Mengingat identitasnya, dia tidak akan terus menyerang pasukan Kekaisaran Sun Mun. Lagi pula, basis Gereja Roh Kudus masih di Kekaisaran Sun Mun. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Anda berdua harus ekstra hati-hati. Karena dia mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan kalian berdua di waktu berikutnya, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Selain itu, Kekaisaran Sun Mun dan Gereja Roh Kudus bertekad untuk menyingkirkan Anda berdua, terutama Anda, Yu Hao. Kehadiran Anda telah membuat Shrek Academy jauh lebih terang dari yang seharusnya. Itu sebabnya Anda harus berhati-hati dan berhati-hati kapanpun. Petik 2. Terima kasih atas perhatianmu, Penatua. Huo Yu Hao dengan hormat membungkuk pada Long Xiaoyao. Long Xiaoyao melambaikan tangannya. Ekspresi sedih tiba-tiba muncul di matanya. Dia menghela nafas sebelum dia melayang dan mengejar Ye Sishui. Dia langsung menghilang. Tang Wutong menjulurkan lidahnya saat dia melihatnya pergi. Dia berkata, Douluo utama ini memang sangat kuat. Kami masih sangat buruk dibandingkan dengan mereka. Apa yang Penatua Long isyaratkan adalah bahwa kita menjadi sedikit meningkat setelah kita menjadi Transcendent Douluo. Terkadang, lebih baik jika kita berkultivasi. Ayo, mari kita mulai sekarang. Petik 2. Huo Yu Hao sedikit kesal. Ada pemandangan yang sangat indah di sini, tapi kita akan berkultivasi. Tidakkah itu akan meredam suasana hati kita? Petik 2. Tang Wutong tertawa kecil dan berkata, ketika kami pertama kali memasuki akademi, siapa yang berkultivasi tanpa lelah dan tidak mau menyia-nyiakan waktu sedetik pun? Jangan bilang kamu menjadi malas. Kami memiliki tanggung jawab yang berat di pundak kami. Saya akan membawa setengah untuk Anda di masa depan, tetapi Anda masih perlu membawa setengahnya lagi. Ayolah. Baik. Huo Yu Hao segera melompat ke Tang Wutong. Cahaya keunguan emas tiba-tiba menyala, dan kepala naga besar menghalangi dia. Huo Yu Hao menjerit tragis dan terbang lebih dari 10 meter. Apa yang kamu lakukan? Dia berbaring di tanah,
mengulurkan anggota tubuhnya dan mengeluh kepada Tang Wutong. Tang Wutong mengungkapkan ekspresi licik di wajahnya. Segel ayahku sepertinya tidak sepenuhnya hilang. Itu sebabnya. Setelah setengah menit, keduanya duduk bersila di atas rumput. Telapak tangan mereka digenggam bersama dan mereka memasuki kultivasi. Ini adalah kultivasi pertama mereka bersama sejak mereka menjadi Transcendent Douluo, dan setelah Tang Wutong membentuk inti jiwa keduanya. Setelah kekuatan Haodong mereka terbentuk sekali lagi, mereka bisa berkultivasi menggunakan fusi jiwa bela diri mereka lagi. Sebelumnya, mereka telah menggunakan metode seperti itu untuk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Interaksi kekuatan jiwa mereka dalam perkelahian dan selama kultivasi mereka benar-benar berbeda. Kekuatan jiwa seperti pusaran air Huo Yuhao mengalir ke tangan kiri Tang Wutong melalui tangan kanannya, dan kekuatan jiwa seperti pusaran air Tang Wutong mengalir ke tangan kanan Huo Yuhao dari tangan kirinya. Ketika kekuatan jiwa mereka mengalir ke tubuh masing-masing, tubuh mereka bergetar, dan cahaya terang bersinar dari mereka. Matahari keemasan dan bulan biru, serta matahari keemasan dan bulan keunguan lainnya, muncul pada saat yang sama. Matahari keemasan perlahan semakin dekat satu sama lain di atas kepala mereka. Setelah ini, mereka bergabung bersama, dan energi spiritual yang sangat besar melesat ke langit. Sinar-sinar matahari keemasan yang kuat merobek langit malam. Itu seperti sinar emas terang yang menyatukan langit. Bulan-bulan biru dan keunguan juga bersinar terang. Tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong mulai menjadi jelas dan transparan. Bahkan jelas bahwa 4 inti jiwa dengan cepat berputar di dalam tubuh mereka. Kekuatan jiwa seperti pusaran air di tubuh mereka terus beredar. Bulan biru dan keunguan perlahan-lahan melayang di antara mereka berdua, sementara matahari ada di atas mereka. Kedua bulan bergabung bersama begitu saja. Cahaya bulan berubah menjadi ungu kebiruan, dan sangat terang. Di udara, energi asal surga dan bumi melonjak menuju tubuh mereka. Setelah masuk ke tubuh mereka, itu dihancurkan dan disaring sebelum menyatu dengan kekuatan jiwa mereka. Hanya dalam sehari, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong telah sepenuhnya berubah. Rasanya baru bagi mereka sekarang. Itu bersinar dengan cahaya aneh, yang merupakan kombinasi dari biru, ungu dan emas. Ketiga warna itu berpotongan satu sama lain untuk menghasilkan pancaran yang aneh namun menyilaukan. Setelah penyatuan ini, kekuatan jiwa mereka juga beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap pusaran air memiliki daya isap yang kuat, menyerap energi asal langit dan bumi ke dalamnya. Haruskah kita lari? Huo Yuhao dan Tang Wutong membuka lengan mereka pada saat bersamaan. Setelah ini, mereka berdua berpegangan tangan masing-masing dan menyembunyikan diri di langit malam. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mereka begitu dekat dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Siapa yang mengira mereka akan menciptakan begitu banyak kebisingan hanya dengan mengolahnya? Apa yang mereka tunggu jika mereka tidak melarikan diri? Setidaknya mereka harus menemukan gua sebelum mereka bisa mengolahnya lagi. Kekuatan Haodong mereka masih tergabung, tetapi yang mereka temukan aneh adalah kekuatan jiwa mereka mempertahankan keadaan aslinya. Kekuatan jiwa seperti pusaran air mereka masih sangat kuat. Itu adalah hasil dari peningkatan mereka, namun, pancaran yang muncul selama kultivasi mereka sebelumnya telah menghilang. Hisap udara juga menghilang. Apa yang sedang terjadi? Tang Wutong bertanya pada Huo Yuhao. Mereka terhubung secara telepati. Huo Yuhao secara alami tahu apa yang dia tanyakan. Aku juga tidak tahu. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia menjawab. Jangan katakan padaku bahwa kekuatan jiwa yang kita hasilkan selama kultivasi kita sudah melampaui batasan dunia ini. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa tidak. Mungkin sudah begitu sebelumnya. Namun, sudah jelas bahwa kemampuan kita masih terlalu lemah setelah aku menyaksikan kekuatan naga suci kegelapan sebelumnya. Saya percaya kekuatan jiwa kita yang menyatu hampir tidak ada di ranah Douluo utama. Saya tidak percaya itu telah melampaui pengekangan dunia ini. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Satu-satunya penjelasan yang dapat saya pikirkan adalah bahwa fusi kami hanya sempurna hanya jika benar-benar diam.
Kita tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa seperti pusaran air yang bersinar untuk bertarung. Itu hanya metode alternatif bagi kita untuk memulihkan kekuatan jiwa kita. Ayo coba lagi. Bahkan jika kita tidak bisa menggunakannya untuk bertarung, tetap saja tidak buruk untuk meningkatkan kecepatan pemulihan kita. Petik 2. Keduanya terbang sangat jauh dan menemukan hutan lebat untuk bersembunyi. Tang Wutong membuka gua dengan aura dominannya, dan keduanya masuk ke dalam. Mereka sangat senang dengan penemuan baru ini. Mereka masih cukup trauma setelah mereka mengalami tekanan oleh dua ultimate Douluo sebelumnya. Rasa haus mereka akan kekuasaan muncul sekali lagi. Kali ini, itu sangat kuat. Huo Yuhao menggunakan beberapa cabang untuk menutupi pembukaan gua, untuk mencegah cahaya bersinar. Dalam waktu singkat, sebuah gua kecil terbentuk. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat mereka berdiri di gua. Mari kita fokuskan energi kita dan coba lagi. Mari kita lihat apakah kita bisa memasuki kondisi itu sambil berdiri. Petik 2. Baik, Tang Wutong mengangguk. Tangan mereka terhubung sekali lagi. Kekuatan jiwa mereka beredar di tubuh mereka. Matahari keemasan, bulan biru dan bulan keunguan muncul sekali lagi. Setelah ini, pusaran air bercahaya mulai bersinar sekali lagi. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa fusi mereka lebih cepat kali ini. Lebih jauh lagi, lingkaran cahaya yang menyilaukan muncul di sekitar mereka setelah perpaduan ini. Keduanya merasa bahwa kekuatan jiwa mereka dipulihkan dengan sangat cepat. Kemudian mulai perlahan-lahan meningkat setelah mencapai puncak pemulihan mereka. Sementara, lambat adalah istilah subjektif. Harus dicatat bahwa sangat sulit bagi Transcendent Douluo untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui kultivasi. Namun, kekuatan jiwa mereka perlahan-lahan naik. Ini berarti bahwa mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam keadaan seperti itu. Kecepatan kultivasi mereka bahkan lebih cepat daripada Douluo Transcendent biasa. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan cara lain untuk meningkat. Meskipun ini tidak bisa langsung digunakan di medan perang, itu masih sangat bermanfaat bagi mereka jika mereka ingin bertahan dalam pertarungan. Selama mereka punya sedikit waktu untuk beristirahat, mereka bisa mengisi ulang dan memulihkan energi mereka dengan kecepatan tercepat. Mereka berhasil memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari memiliki inti jiwa yin yang komplement. Keduanya dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Keempat inti jiwa mereka menyatu dan berpotongan. Ketika mereka saling melawan, kekuatan jiwa yang baru sekali lagi dilepaskan. Budidaya mereka juga meningkat secara dramatis. Awalnya, membentuk inti jiwa yin yang komplement telah memberi mereka potensi untuk mengalami peningkatan yang signifikan dalam kultivasi mereka. Tang Wutong juga berhasil membentuk inti jiwa yin yang komplement dengan bantuan Huo Yuhao. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, sebagian besar kekuatan spiritual Tang Wutong dalam inti jiwa rohaninya berasal dari Huo Yuhao. Dia telah menyerap, mengubah dan mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Ini membuat kekuatan spiritual mereka jauh lebih cocok. Ini juga mengapa mereka tidak punya masalah menyatukan jiwa bela diri mereka, dan sekali lagi menghasilkan Haodong Power. Tentu saja, kekuatan Haodong mereka jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Sementara mereka diancam oleh Dewa Kematian Douluo sebelumnya, Huo Yuhao sebenarnya tidak takut sama sekali. Yang dia takuti adalah Long Xiaoyao akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya. Sejak dia berinteraksi dengan Long Xiaoyao, dia menjadi semakin ingin tahu tentangnya. Kemampuannya tidak diragukan, mengingat bahwa dia juga berasal dari generasi yang sama dengan Penatua Mu. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia terkuat di dunia saat ini. Namun, mengapa dia bersedia digunakan oleh Ye Sishui? Karena dia dapat membuat namanya bersama dengan Penatua Mu, itu juga berarti bahwa karakternya juga tidak cacat. Atau inilah yang dirasakan Huo Yuhao, paling tidak. Selain itu, Penatua Mu juga menyebutkan bahwa dia membantunya. Namun, Huo Yuhao menyadari bahwa bantuannya untuk Ye Sishui selalu tidak egois setiap kali dia melihatnya. Jelas itu bukan formalitas. Tetapi mengapa demikian? Apakah dia dikendalikan olehnya? Mustahil.
Ketika Long Xiaoyao dan Penatua Mu membuat nama mereka, Ye Sishui bahkan tidak begitu kuat. Jadi mengapa dia bisa mengendalikan Long Xiaoyao dengan mudah? Ini benar-benar konyol untuk seorang Ultimate Douluo berada di bawah pembatasan semacam ini. Namun, jika ini bukan masalahnya, mengapa dia mendengarkannya? Keraguan ini terus berpacu di benak Huo Yuhao. Inilah sebabnya dia tidak berani mengambil risiko. Melawan Dewa Kematian Douluo, dia dan Tang Wutong tidak akan terlalu dirugikan bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Namun, segalanya akan berbeda jika Long Xiaoyao terlibat. Mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Inilah mengapa Huo Yuhao sangat berhati-hati. Dia bahkan tidak mengungkapkan belati embun pagi, karena dia hanya ingin menggunakannya pada saat yang paling kritis ketika mereka harus melarikan diri. Untungnya, Long Xiaoyao tidak menghasut Ye Sishui. Ye Sishui bahkan memilih untuk tidak menyerang, dan pergi karena dia memberikan wajah Long Xiaoyao. Ini juga membuat Huo Yuhao dan Tang Wutong lega. Namun, kehausan mereka akan kekuatan juga bertambah karena kejadian ini. Kepuasan mereka sebelumnya dan mungkin kesombongan sudah tidak ada lagi. Untuk bertarung dengan Ultimate Douluo, sangat penting bagi seseorang untuk menjadi satu juga. Nasihat Long Xiaoyao memang emas. Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan cepat memasuki kultivasi. Kekuatan jiwa mereka berada di peringkat 95 sekarang. Mereka baru saja menjadi Douluo Transcendent. Namun, ini tidak terlalu penting. Bukan inti masalahnya. Mengingat kecepatan kultivasi mereka, Huo Yuhao benar-benar yakin akan meningkatkan kekuatan jiwanya dengan peringkat lain. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, mereka akan berada di peringkat 98. Ini adalah manfaat utama yang dibawa oleh inti jiwa Yin yang komplement mereka. Saya bertanya-tanya apa yang guru minta Long Xiaoyao berikan kepada kami ketika kami mencapai peringkat 98. Huo Yuhao sebenarnya sangat penasaran. Ini karena Muen tidak menyebutkan ini ketika dia membantunya membentuk inti jiwa kembarnya. Inilah mengapa dia merasa agak cemas di dalam hatinya. Jika Penatua Xuan mengenal Kaisar Naga Douluo, dia akan segera memberitahu Huo Yuhao bahwa Kaisar Naga Douluo berbohong. Alasannya sangat sederhana. Ini karena Penatua Mu benar-benar meninggal, dan jiwanya telah menghilang. Jika ada sesuatu yang dia tinggalkan untuk Huo Yuhao, dia akan memberitahu Penatua Xuan sebelum dia meninggal. Sayang Huo Yuhao tidak tahu semua ini. Dia masih berpikir untuk menemukan Kaisar Naga Douluo setelah dia membuat terobosan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seiring waktu berlalu, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong meningkat di bawah pengaruh timbal balik mereka. Kultivasi tidak mempengaruhi perasaan Huo Yuhao tentang dunia luar. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar secara alami membentuk medan kekuatan spiritual. Medan kekuatan ini menyebar, dan bahkan jalan yang menghubungkan Kekaisaran Bulan Matahari dan lembah gunung itu diliputi di dalamnya. Tentara Kekaisaran Sun Moon, tenda komandan. 2 hari telah berlalu. Sejak Ye Sishui menyerang, 2 hari telah berlalu. Dia tidak muncul lagi. Namun, penampilannya yang tunggal telah membuat semua tentara trauma. Dia terlalu kuat. Mereka berdua telah berhasil melawan serangan ofensif Sun Moon Empire terkait, dan bahkan hampir menghancurkan alat jiwa defensif terkait mereka. Kekuatan apa yang mereka miliki? 2 Ultimate Douluo sebenarnya sangat menakutkan. Itu di luar imajinasi semua orang. Tidak banyak prajurit terbunuh, tetapi yang masih hidup berada di bawah beban psikologis yang besar. Karena itu, banyak insinyur jiwa tingkat lanjut bahkan tidak tersenyum selama 2 hari penuh. Mereka akhirnya menyadari kebenaran sekarang. Mereka akhirnya memahami betapa kuatnya gereja Roh Kudus. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, mereka masih yang terbaik di Kekaisaran. Berita tentang serangan telah dikirim ke ibu kota. Namun, sepertinya sudah menghilang. Tidak ada berita yang dikirim kembali. Sepertinya Su Tianran telah menyerah pada mereka. Apakah ini pelajaran bagi kita? Gumam Juzi. 2 hari sudah cukup baginya untuk memikirkan banyak hal. Jika Dewa Kematian Douluo tanpa henti, dia tidak akan menggunakan metode seperti itu. Bahkan jika dia sangat peduli pada wajah,
dia bisa menggunakan cahaya dewa kematiannya ketika pertahanan kita berada di posisi terlemah mereka setiap hari. Jika dia ingin menggunakan kekuatan kasar, tentara akan terus mengalami kerusakan, dan kami akan terus hidup dalam ketakutan. Hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengejar mereka juga. Namun, dia tidak melakukannya. Ini berarti bahwa dia masih sangat khawatir tentang posisi gereja Roh Kudus di Kekaisaran. Dia tidak akan melakukan apapun dalam waktu dekat. Hanya saja saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Chu Zi sangat gelisah. Dia bahkan lebih bersedia untuk menghadapi Ye Hui yang kejam, daripada tidak menghadapinya sama sekali. Tidak peduli apa, saya harus menghancurkan gereja Roh Kudus. Kalau tidak akan ada kedamaian di Kekaisaran di masa depan. Ketika dia memikirkan kekuatan dari dua Ultimate Douluo, Chu Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Di masa depan, kerajaan ini akan menjadi milik putranya. Bagaimana dia bisa mentolerir orang luar di Kekaisaran? Dengan mereka di sekitar, aturan Kekaisaran akan sangat dipengaruhi. Nak, jangan khawatir. Tidak peduli betapa sulitnya itu, saya akan membantu Anda menyingkirkan hambatan ini. Chu Zi segera terinspirasi untuk bertarung ketika dia memikirkan putranya. Kepengecutannya yang sebelumnya menghilang. Bagi seorang ibu, dia tidak akan takut pada musuh apapun jika itu untuk melindungi anaknya sendiri. Melaporkan. Suara panik berteriak. Chu Zi sedikit tenang sebelum berkata, laporkan. Bala bantuan Kekaisaran diserang di luar lembah. Mereka semua terbunuh. Ketika kami tiba untuk membantu mereka, hanya ada mayat. Semua sumber daya mereka telah diambil juga. Petik 2. Apa? Chu Zi terperanjat. Dia tampak ngeri. Apa yang kamu temukan? Utusan itu mengangkat kepalanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab, ada jejak makhluk spektral. Alat jiwa pengintai udara kami juga menemukan sesuatu seperti naga tulang terbang ke kejauhan. Aura makhluk spektral juga telah ditinggalkan. 1000 insinyur jiwa yang dikirim untuk membantu semuanya adalah 1000 insinyur jiwa. Bahkan jika mereka berasal dari cadangan, mereka masih dilatih oleh Kekaisaran. Dengan bantuan ribuan insinyur jiwa ini, ia dapat mengisi kembali semua yang telah hilang di garis depan. Bagaimana mungkin dia tidak marah sekarang karena semuanya hilang? Namun, dia juga merasa sedikit aneh ketika dia marah. Ini karena dia tahu bahwa serangan Ye Hui telah berakhir, dan serangannya sudah cukup untuk membuat ketakutan pasukannya. Kenapa dia menyerang lagi? Gereja Roh Kudus adalah tersangka utama karena aura spektral. Kecuali kalau Chu Zi memikirkan sesuatu, dan segera mengingat dimensi magis. Yu Hao, kan? Ketika dia berpikir bahwa Huo Yu Hao bisa berada di dekatnya, Chu Zi mulai menjadi lebih bersemangat. Kemarahannya sebelumnya juga menghilang. Jika Yu Hao yang bertanggung jawab untuk ini, itu menjelaskannya. Namun, tidak peduli siapa yang melakukan ini, saya akan menyalahkan gereja Roh Kudus. Tidak ada kekurangan kesempatan untuk berurusan dengan mereka. Satu kesempatan seperti itu telah tiba. Kirim perintah untuk mengumpulkan semua komandan legiun dan wakil legiun di tenda komandan untuk rapat. Iya. Chu Zi menyipit. Karena ada peluang utama, jangan salahkan saya karena kejam. Jika saya tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, saya tidak cocok menjadi War God Empress. Gereja Roh Kudus, bersiaplah untuk menanggung amarah Su Tianran. Saat dia berpikir, dia dengan cepat berjalan ke mejanya dan mulai dengan marah menulis surat. Setelah beberapa saat, semua komandan pasukan dan wakil legiun telah berkumpul di tenda komandan. Bahkan ada insinyur jiwa kelas 9 dari Worship Hall. Melihat bahwa Chu Zi sedang menulis sesuatu, mereka semua berdiri diam di sana. Tidak ada yang mengucapkan suara. Chu Zi telah menerima hukuman sebagai marsal seluruh pasukan. Dewa kematian Douluo bahkan datang untuk menyerangnya. Hal-hal ini membuat semua komandannya sangat menghormatinya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengikuti pemimpin seperti itu? Meskipun dia masih muda dan muda, dia masih seorang pemimpin yang sempurna, mengingat rekam jejak yang sukses dan sikap bertanggung jawab. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Chu Zi akhirnya selesai menulis suratnya. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya sudah merah. Sepertinya dia menahan air mata. Marsal,
Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Seorang insinyur jiwa kelas 9 bertanya, heran. Insinyur dan komandan jiwa lainnya juga bingung. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Juzi seperti ini. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan dia menjadi sangat rapuh? Apa yang terjadi sehingga dia bertindak seperti itu? Juzi tidak mengatakan apa-apa. Dia menggigit jari telunjuknya dan mencap surat itu dengan darahnya sendiri. Semua komandan heran ketika mereka melihat ini. Surat darah. Apa yang dia lakukan? Juzi perlahan berdiri dan berjalan ke depan. Tubuhnya gemetaran. Air matanya sudah mengalir tak terkendali. Komandan, disembah, aku sudah mengecewakan semua orang. Air matanya mengalir. Juzi menutup matanya kesakitan. Insinyur jiwa kelas 9 yang berbicara sebelumnya dengan cemas bertanya, Marshal, apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, kami akan berdiri di sisi Anda. Cepat, beritahu kami. Petik 2. Juzi menarik napas dalam-dalam dan dengan susah payah menjawab, aku telah menerima kabar bahwa pasukan insinyur jiwa yang dikirim ke Kaisaran untuk memperkuat kita telah dimusnahkan. Mereka terbunuh tidak jauh dari lembah gunung, di sepanjang jalan yang harus mereka ambil untuk mencapai kami dari Kekaisaran. 1000 insinyur jiwa terbunuh, jiwa mereka diambil, dan sumber daya kami telah dijarah. Dia menambahkan kalimat, arwah mereka diambil. Apa? Seruan bergema di seluruh tenda. Tiba-tiba, semua insinyur jiwa dan komandan membuka mata lebar-lebar. Keheranan di mata mereka perlahan berubah menjadi amarah. Juzi menutup matanya kesakitan. Dari alat jiwa pengintai udara kami menemukan Bone Dragon melarikan diri dari TKP. Pada saat yang sama, aura makhluk spektral juga tertinggal. Petik 2. Tulang naga. Dua kata ini sudah cukup. Belum lama ini, Zhong Liwu mengendarai naga-naga saat dia bertarung dengan Huo Yuhao di luar kota Shrek. Akhirnya, itu mati di tangan Huo Yuhao. Tulang naga telah muncul sekali lagi. Semua orang tahu artinya. Bajingan. Seorang komandan legiun meraung dan mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga mereka hampir pecah. Pasukan insinyur jiwanya telah kehilangan banyak orang, dan dia telah menunggu bala bantuan. Tiba-tiba, dia menjadi sangat gelisah. Juzi berkata dengan getir, aku sudah menulis semuanya tentang insiden ini. Saya akan segera mengirimkannya kepada Yang Mulia dan memohon padanya untuk mengambil tindakan. Jika ini terus berlanjut, moral kita tentu akan terpengaruh. Sementara tentara kita di garis depan membunuh musuh untuk kekaisaran, kita ditusuk dari belakang. Bagaimana kita bisa terus bertarung dan berkontribusi pada kekaisaran jika itu masalahnya? Semua orang, saya khawatir posisi saya sebagai pemimpin Anda akan segera berakhir. Saya sudah meminta Yang Mulia untuk mengizinkan saya mengundurkan diri. Di masa depan, saya harap Anda semua dapat terus membantu Yang Mulia dan berbagi bebannya. Petik 2. Saat dia berbicara, Juzi mengangkat tangannya dan melepas helmnya. Dia berbalik dan berjalan ke depan tenda sebelum meletakkannya di mejanya. Marshal, kau jangan menyerah pada kami. Seorang wakil komandan legiun menangis sedih sebelum dia berlutut. Iya, Marshal, kami membutuhkan kepemimpinanmu. Hanya Anda yang bisa memimpin kami untuk menguasai benua ini. Ketika orang pertama berlutut, orang kedua mulai melakukan hal yang sama. Seiring dengan kebencian mereka terhadap musuh bersama mereka, semua komandan langsung berlutut. Bahkan orang-orang yang disembah pun tunduk kepada Juzi. Melihat semua orang seperti itu, Juzi menyeka air mata di matanya. Ekspresinya mulai berubah jahat dan dingin. Aku berterima kasih atas dukungan kalian semua. Silakan bangkit. Petik 2. Setelah mendengar bahwa suara Juzi telah kembali normal, mereka semua berdiri sekali lagi. Mereka memusatkan semua perhatian mereka padanya. Ada niat membunuh yang kuat datang dari mata Juzi. Beraninya gereja Roh Kudus membunuh prajuritku. Kita tidak bisa hidup di dunia yang sama dengan mereka. Komandan, jika kita ingin berkontribusi pada kekaisaran, kita perlu menyingkirkan diri kita dari setiap pembangkang, dan membunuh para anggota gereja Roh Kudus yang tercela dan kejam ini. Hanya melalui ini kita bisa menyelamatkan kerajaan kita. Siapa yang mau menulis surat darah kepada Yang Mulia bersama saya? Petik 2. Saya.
Aku bersedia. Semua komandan bersatu. Setelah mereka menjadi sasaran serangan Yesus Hui, kemarahan dan ketidaksenangan mereka di gereja Roh Kudus digantikan oleh rasa takut. Namun, ketika mereka mendengar bahwa 1.000 insinyur jiwa telah terbunuh oleh gereja Roh Kudus, kemarahan mereka yang tertekan segera meletus sekali lagi. Banyak dari mereka meninggalkan darah mereka di surat-surat mereka. Pada saat yang sama, mereka juga meninggalkan tanda tangan mereka sendiri. Ini menyelesaikan surat darah. Chu Zi berkata, lewati perintahku, tentara akan melanjutkan ke arah kekaisaran. Kami akan berkoordinasi dengan Yang Mulia untuk menyingkirkan gereja Roh Kudus. Hanya dengan menghancurkan gereja Roh Kudus kita dapat terus memperluas kekaisaran. Petik 2. Iya. Kami akan mendengarkan pesanan Anda. Petik 2. Ketika para komandan ini meninggalkan darah mereka di surat-surat mereka, nasib mereka terikat pada permaisuri Dewa Perang. Pasukan kekaisaran Sun Mun mulai membongkar formasi jiwa mereka, sementara Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang itu bergantian memperhatikan bahaya. Seluruh pasukan kemudian melanjutkan ke arah kekaisaran Sun Mun. Surat Ju Zi segera dikirim. Pada saat yang sama, berita itu disampaikan. Namun, itu bukan untuk Su Tianran. Itu ke aula ibadah di Radiant City. Aula ibadah adalah pendukung sejati tentara. Saat dia menyaksikan pasukan bergerak ke arah kekaisaran Sun Mun, Huo Yuhao segera menyadari bahwa Ju Zi mengeksploitasi situasi ini. Sudah hampir waktunya baginya untuk menemukannya. Seringai muncul di wajahnya. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lupakan. Huo Yuhao menyembunyikan dirinya dalam kehampaan bersama dengan Tang Wutong. Dia segera melepaskan deteksi spiritualnya untuk memeriksa jalan di depan mereka, karena mereka dengan cepat semakin dekat dan lebih dekat dengan pasukan kekaisaran Sun Mun. Di langit, semua jenis alat jiwa pengintai udara bergerak bersama dengan tentara. Setidaknya 2 legiun insinyur jiwa terbang di udara. Kedua legiun insinyur jiwa ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi tentara. Hanya anggota Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas yang memiliki kemampuan untuk terbang. Inilah sebabnya mereka secara alami bertanggung jawab untuk menjaga dan berpatroli. Insinyur jiwa ini tidak berdaya melawan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dari jauh, Huo Yuhao sudah menemukan Ju Zi menggunakan deteksi spiritualnya. Sementara Ju Zi keluar di medan perang, dia masih permaisuri. Inilah sebabnya dia mengambil sedan yang berbeda dari para komandan lainnya. Dia punya sedan sendiri. 16 kuda bertanggung jawab untuk menariknya, dan Fire Phoenix Soul Engineer Legion bertanggung jawab untuk menjaganya. Huo Yuhao memimpin Tang Wutong saat mereka dengan lembut mendarat di sedan. Tang Wutong melepaskan tangannya berkata, masuk. Aku tidak akan pergi. Dia mungkin mengganggu rencanamu jika dia memusuhi aku. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu memang wanita yang pengertian. Tang Wutong sedikit tidak terkesan olehnya, dan menjawab, jika aku benar-benar mengerti, aku harus membiarkanmu menikahinya juga, kan? Tidak, sulit menangani terlalu banyak keindahan. Kamu sudah cukup untukku. Saya berangkat sekarang. Peniruannya mencakup wilayah yang cukup luas. Inilah mengapa Huo Yuhao tidak takut Tang Wutong terungkap. Dengan flip, dia diam-diam berjalan ke sedan. Sedan itu sangat besar. Bahkan, itu adalah kereta yang sangat nyaman. Ada hampir 10 meter persegi di dalamnya. Ada meja, kursi, dan bahkan tempat tidur. Saat ini, Ju Zi adalah satu-satunya di dalam. Dia berpikir diam-diam. Undulasi spiritual lembut menyebar, menyegel seluruh sedan. Tidak ada suara dari dalam yang bisa terdengar di luar. Oh. Setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, Ju Zi tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang di depannya, yang kosong. Apakah kamu di sini? Dia bertanya dengan lembut. Bagaimana kamu tahu itu aku? Huo Yuhao bertanya, sedikit terpana. Dia tidak terkejut bahwa 2 Ultimate Douluo telah menemukannya. Namun, itu tidak masuk akal bahwa Ju Zi dapat menemukannya. Dengan kemampuannya, dia seharusnya tidak bisa menemukannya ketika dia menggunakan tiruannya. Chu Zi tersenyum dan berkata, naluri. Aku tahu kamu akan datang. Itu sebabnya saya meminta semua pelayan saya untuk pergi. Aku sedang menunggumu, dan kamu memang datang. Petik 2.
Huo Yuhao diam-diam muncul dan duduk di bangku di depan Juzi. Apa kabar? Saya belum melihat Anda untuk beberapa waktu. Huo Yuhao mengajukan beberapa pertanyaan tak berarti. Meskipun ia telah mengisolasi semua suara di dalam sedan, ia berbagi semua yang terjadi dengan Tang Wutong. Salah satu alasannya adalah demi keamanan. Kedua, dia takut Tang Wutong akan cemburu. Tentu saja, alasan yang terakhir lebih penting. Juzi mendengus, bagaimana aku? Bagaimana saya bisa sembuh? Saya tidak baik sama sekali. Haruskah aku membencimu, atau terima kasih? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, tentu saja Anda harus berterima kasih kepada saya. Apakah Anda atau Su Tianran, Anda berdua ingin menyingkirkan gereja Roh Kudus, apakah saya benar? Hanya saja kalian berdua tidak menemukan alasan untuk melakukannya. Kali ini, saya memberikan alasan kepada Anda. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Petik 2.